Ana manggil kan? Saudara saksi Bapak Deddy Mulyadi Sarjana Hukum. Ya. Selamat datang. Terima kasih. Di Pengadilan Negeri Cirebon yang kedua kalinya. Iya, Pak. Baik. Kami sangat tertarik dengan kata-kata mutiara Pak Deddy. Kami sangat mencermati kebenaran hati yang tertinggi, catatan sejarah tidak boleh dihukum seumur hidup jika tidak bersalah. Betul, Pak ya? Betul. Ungkapkan kebenaran itu dan sampaikan apa adanya. Ya, seperti itu, Pak ya. Baik. Apakah Bapak sependapat jika kehadiran kami di sini, tim para termohon juga dalam rangka mengungkap kebenaran material? Ya, pertama kehadiran Bapak adalah sebagai orang yang mempertanggungjawabkan terhadap tuntutan yang pernah Bapak lakukan secara institusional. Artinya kedatangan Bapak karena tugas. Baik, terima kasih. Kalau saya karena hati. Baik, itu yang kami inginkan. Supaya mohon maaf jangan sampai, mohon maaf karena saya sangat menyukai, karena saya sudah sangat sering melihat video-video di media sosial dan saya sangat atensi dengan kepedulian Bapak, karena memang Bapak adalah peduli sosial dan itulah kami fungsinya hadir di sini. Bukan berarti untuk melakukan perlawanan, tetapi semata-mata kami sepakat untuk menegakkan kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Bapak Deddy. Baik. Selanjutnya kami juga ingin menanyakan, kalau terkait maksud dan tujuan sudah jelas semua. Bahkan pertama kali memang terharu ketika ketemu Saka Total dan Bu Titi dan menceritakan tentang proses seperti ini. Yang kami ingin, penegasan kami juga ingin penegasan dari saksi. Apakah semua saksi-saksi yang dianggap novum atau fakta yang sudah dihadirkan oleh pemohon, apakah akhirnya juga memang yang ditemui oleh Pak Deddy sebagian besar adalah hadir di persidangan ini? Ya, sebagian besar saksinya hadir di persidangan. Baik. Apakah pada waktu Pak Deddy katakanlah melakukan pendekatan mencari saksi-saksi sekitar ini, apakah Pak Deddy juga mencoba untuk menarik dari sisi orang tua korban? Mohon maaf, pernahkah? Oh, orang tua korban, saya kan menemui keluarga Pina juga. Sebelum menemui saksi-saksi yang berkembang sekarang, saya menemui keluarga Pina. Ada juga berarti ya? Ada, wawancaranya ada wawancara ibunya, wawancara Vina, wawancara Linda. Yang saya tidak bisa bertemu dengan Pak Ibtu Rudiana saja. Baik. Jadi survei itu bukan hanya sepihak, tetapi memang Pak Deddy mencoba untuk melakukan perimbangan. Iya, bahkan saya ingin mencoba bertemu dengan ibunya Eki, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Baik. Selanjutnya, apakah ketika ketemu Bu Titin, Bapak juga pernah menanyakan upaya-upaya maksimal yang telah dilakukan beliau selaku penasihat hukum? Karena walaupun bagaimana kan, mohon maaf ya, ada persidangan pertama, ada banding, ada kasasi. Apakah itu Bapak sebagai peduli hukum dan peduli penegakan hukum juga ada ditanyakan seperti itu? Iya, saya menanyakan pada Bu Titin sejauh mana upaya ibu melakukan pendampingan. Dan dia selalu mengatakan susah waktu itu kita melakukan pembelaan secara sempurna karena peradilannya tertutup meskipun dalam putusannya dinyatakan terbuka. Baik. Karena mohon maaf kalau saya berbeda pandangan, kalau mungkin saya keliru mendengarkan dan melihat.
ketika Pak Dedi aktif survei kepada para saksi fakta baru itu, pertanyaannya itu, mohon maaf ya, teknik bertanya itu mengarahkan dulu hari kejadian, tanggal dan ini, bawahnya ada ini. Jadi memang mungkin dari segi yang lain menerima, tapi mungkin dari segi pihak yang lain mungkin beda pandangan. Jadi ada kalanya di dalam melakukan survei di lapangan itu langsung ketika si orang itu katakanlah mohon maaf Bu Nining yang notabene mohon maaf saya juga paham. Jadi kalau kita, oh bukan begitu, kan begini, betul nggak? Nah itu yang sebetulnya menurut hemat kami kurang imbang di dalam melakukan survei di lapangan. Itu hanya kami selaku pengawas di media sosial dan itu. Ya, baik. Tapi kami tetap menghargai tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Dedi untuk. Malah Bapak bisa melihat wawancara salah seorang saksi yang dulu berbohong ketika di BAP. Justru yang ada terbalik, di awalnya tertutup dan takut. Begitu saya tepuk-tepuk bahunya, kamu ada Allah di hati kamu, dia menangis. Pertanyaannya adalah, apakah tangisan spontan rakyat biasa adalah kebohongan? Yang berikutnya juga kan kita punya logika, Pak. Bapak tinggal cek saja itu ke warung Madura, jaraknya berapa ke gang. Bisa kelihatan menurut Bapak atau enggak malam hari? Kami kebetulan sudah survei dan sudah ngecek, tapi saya bukan tidak sependapat dengan survei Bapak yang lakukan. Kami sudah lama mengikuti bahwa Bapak adalah orang termasuk beliau yang peduli kepada masyarakat kecil, bagi-bagi sembako. Saya pun terharu, alhamdulillah. Cuma memang akhir-akhir ini kurang, tetapi lebih ke masalah yang ini. Tapi nggak apa-apa. Kemudian, iya, nggak usah ketawa. Maksud saya kalau kita ini memang seperti itu, kami termasuk yang sangat senang karena memang keliling. Cuma akhir-akhir ini berkurang untuk yang ke masyarakat kecil. Boleh saya jelaskan? Lebih dominan ke, mungkin tidak tersorting Pak, mohon maaf. Enggak, boleh saya jelaskan? Ya, boleh. Ya, karena bagi saya peristiwa kemanusiaan ini lebih mahal dibanding sembako, Pak. Kami sependapat dan kami bukan menolak mengenai hal itu. Tenang Ya. aja. Baik. Tolong penonton. Intinya kami sekali lagi ingin menegaskan bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati. Tetapi ketika masih ada upaya hukum, mari kita bongkar kebenaran dan keadilan. Bapak setuju seperti itu? Setuju. Oke. Itu yang ingin kami sampaikan Ya. di forum sidang ini, dan jangan sampai mohon maaf masyarakat keliru menilai prinsipnya keadilan, kebenaran material harus ditegakkan, akan tetapi penegakan hukum berlaku untuk semua orang. Bapak sependapat seperti itu? Sependapat. Terima kasih. Barangkali yang lainnya manusia. Izin yang mulia, kalau saya hanya untuk dicatat ya, karena Pertanyaan dulu Pak, ada pertanyaan enggak pada enggak, saksi? enggak. Ini hanya untuk dicatat kembali penegasan sebagaimana tadi pertanyaan dari teman-teman pemohon dan termohon bahwa ini disepakati sifatnya hanya testimoni auditu. Kemudian terkait asumsi saksi sah-sah saja karena itu untuk kepentingannya silakan. Namun sudah terbantahkan dengan fakta hukum ya sesuai dengan perkara akuo, dan itu pembuktiannya sudah berdasar dengan KUHP 184. Itu aja yang kami minta catat. Terima kasih. Cukup. Baik. Ada lagi tambahan? Silakan kalau ada tambahan dari rekan yang lainnya. Cukup untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih atas kehadirannya saksi-saksi Muhammad Anwar, Arta Anoraga Japang, dan Franciscus Haryanto Marbun. Ini semua teman-temannya Eki ya? Ya, benar ya? Benar. Untuk yang pertama saya tanya dulu ke Arta Anoraga Japang. Seberapa dekat saudara dengan Eki? Apakah sudah masuk kategori sahabat atau teman biasa? Teman biasa. Teman biasa ya? Iya. Tadi kan ditanyakan sama teman-teman pemohon PK, tahu nggak ada permasalahan apa dia dengan orang lain atau ada geng lain atau dengan Ucil atau Rivaldi, karena sebelumnya
Liga Akbar menyatakan mereka ada masalah di persidangan sebelumnya. Tahu? Gak tahu. Nggak tahu ya. Kemudian waktu kalian bersama-sama tadi makan obat, ya, kemudian minum, kamu kan pergi di luar nih, ya. Kamu lihat waktu itu Eki memang naik motor, bawa motor nggak dia waktu ke lokasi, ke tempat pertemuan kalian? Bawa motor. Bawa motor ya. Dia nyetir. Kamu pernah ngingatin dia nggak, hati-hati di jalan, kamu mabuk atau apa, jangan pergi dulu. Pernah diingatin nggak? Pernah diingetin jangan Apa balap-balap. gimana kamu ngomongnya? Jangan balap-balap. Jangan balap-balap. Iya. Sudah habis itu kamu pergi. Ya, terus Kamu sendiri waktu itu balap-balap juga? Nah, enggak, nah ya, biasa aja ya. bisa aja. Ya biasa aja. Oke. Kemudian setelah itu kamu tahu nggak dia kemana sampai flyover? Tahu kamu ngikutin? Enggak, Nggak ikut ya? Nggak ikut. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Baik. Selanjutnya ke Anwar. Anwar. Ya, gimana? Anwar. Tadi kamu menyampaikan kalian minum sampai 4 sloki ya? Ya, kurang lebih Ya, 3 sampai 4 ya. sloki. Kamu lihat waktu itu dia keadaannya gimana? Mabuk atau gimana? Kalau saya lihat pribadi saya sih nggak terlalu mabuk, Pak. Sampai terlalu rumah mabuk. pun kan saya ke kebun kosong kan jalan kaki, Pak. Ya. Nggak naik kendaraan Ah. bermotor. Biasa aja jalan juga. Ya. Tadi kamu juga ada menyatakan bahwa saya berpikir ini Arif Eki ini karena memang dia tadi habis mabu-mabuan sama saya. Kamu nggak ada ngelarang waktu dia pulang habis mabu-mabuan itu. Kamu kan temannya. Teman apa sahabat kamu? Saya mengenal almarhum dan almarhumah itu kalau sama almarhum Eki sore itu, kalau sama almarhum malam itu, Pak. Sebelumnya Malam itu. tidak ada interaksi ketemu. Jadi teman. sebagai manusia pun waktu itu kamu ngingatin nggak? Saya mengingatkan, Pak. Apa waktu itu kamu ucap? Nggak usah ngambil uang lagi, Pak. Kalau mengenai beli rokok atau buat beli minum es atau jajan-jajan ada dari saya, makan pun ada. Ya. Saya sempat menawarkan almarhum ini udah tidur aja di rumah saya, tapi jangan sampai satu kamar kan saya gitu. Iya. Habis itu kamu ngikutin dia nggak sampai Tidak. ke flyover? Jadi Tidak. kamu nggak tahu ada apa di flyover ya? Tidak tahu. Nggak tahu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Franciscus Herianto Marbun. Silakan. Yuk. Ya, tadi Franciscus sampailah kamu ke rumah sakit. Iya. Ya, kamu ke rumah sakit, terus mendengar itu adalah kecelakaan. Dari siapa kamu dengar? Saya tahu kabar itu dari teman saya yang juga Siapa teman namanya? Nanti Namanya- biar siapa tahu teman-teman pemohon memanggil lagi kan? namanya saya lupa Pak. Nggak tahu ya, Oh. lupa ya. Nah, terus kemudian apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan? Tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek? Karena saya lihat dari lukanya Pak. Tapi kamu udah punya ilmu forensik kan? Punya Saya- nggak? Enggak. Enggak, pertanyaan saya punya ilmu forensik enggak saksi? Enggak Pak, tapi Enggak punya ya, enggak punya ya. Ya. Tapi saya punya ini. Itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi ya. Kata yang mulia, ada apa? Ada apa? Yang mulia, Ya. pertanyaan termohon. Yang mulia, Ya. pertanyaan termohon menyudutkan saksi. Itu udah itu provokatif. Ya, enggak, saya kan cuma bertanya, punya keahlian forensik atau enggak? Kalau enggak ya sudah yang mulia. Ada permasalahan apa? Iya, saya intinya saya tanya itu, tinggal dijawab kan. Cukup. Boleh. Saudara yang provokatif. Tenang. Ini termohon. Apa? Iya Pak, yang mulia. Ini Siap. diajukan sebagai saksi. Baik. Bukan ahli. Iya. Ya. Tanyakan. Terserah dari yang mulia, kalau seandainya tidak diperbolehkan saya akan mengganti pertanyaan. Silakan. Kan seperti itu kan? Silakan. Ya. Ganti pertanyaannya Pak. Ya, baik. Karena Terima kasih. kita ingatkan sekali lagi, ini diajukan sebagai saksi, bukan ahli. Tanya mengenai saksi mereka aja Pak. Sama novum dia, Ya. ya. Dia penemu novumnya. Silakan Pak. Baik, Dilanjutkan. terima kasih. Kemudian saat itu terjadi, ya Franciscus pun tadi menyatakan dia bahwa kalau memang waktu itu si Eki meninggal karena dia orang dibunuh atau dia apa, kamu tidak akan tinggal diam dari kamu bahasa, bukan? Saya Benar dan kan? teman-teman saya nggak Ya, boleh diem, Pak. ya. Nah, setelah diketahui ternyata terjadi pembunuhan dan inkrah, kamu ngapain? Ya udah mikir ini pelakunya memang sudah ditangkap gitu loh. Pada saat di tanggal 30 ke atas itu. Ya. Terus begitu aja. Kamu bilang tidak akan tinggal diam. Loh, kan sudah ditangkap. Cukup yang mulia, terima kasih. Kan sudah ditangkap Pak. Yang mulia, tolong, kenapa teriak-teriak ini? Ada apa? Bentar. Hah? Mana? Kalau mau teriak di sini, Pak. Bentar. Baik. Iya. Dulu, Pak. Kalau mau teriak di sini, saya dari kemarin sabar aja yang mulia. Ya. Di sini juga kami sempat diteriak-teriaki, sabar aja kita. Ya, maksudnya tolong yang mulia sebagai Saya ingatkan. penengah di sini, tolong yang mulia. Saya ingatkan. Ya.
Kalau memang marah, ayo di mana sini ya kan? Itu aja kita. Ya, jangan memancing lagi Pak. Yang saya jangan provokatif, termohon. Panas minum es, termohon. Bentar. Bapak-bapak di sini, baik tim maupun termohon, itu dipercaya orang-orang berpendidikan. Baik, saya ingatkan kembali, tolong dijaga kepercayaan orang, baik dari penasihat hukum maupun dari termohon. Bagi penonton, saya ingatkan sekali lagi, kalau tidak bisa tenang, ya, tidak bisa menjaga tertib persidangan, terpaksa akan kami keluarkan dari ruang sidang. Ini peringatan terakhir ya, karena saya sempat mendengar kata-kata yang kurang pantas di ruang sidang kemarin. Ini peringatan terakhir ya bagi penonton di ruang sidang untuk menjaga tertibnya persidangan dan menjaga juga hak-hak dari para pemohon dan tim termohon. Yang mulia, kami hanya mengingatkan bahwa ini live ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia di seantero Nusantara. Akan malu kita ini orang terpelajar, ya. Hendaklah kita hadirkan persidangan ini menjadi contoh untuk dilihat oleh masyarakat bahwa kita mencari kebenaran bukan pembenaran. Azas praduga tidak bersalah ini kami sedang tanamkan juga dalam ini diperbolehkan dalam undang-undang kami menempuh PK. Artinya walaupun sudah divonis dan sudah inkrah, kami melihat ada kejanggalan, itu sebabnya kami mengajukan peninjauan kembali. Tolong dihargai proses yang sedang berlangsung. Nah, jangan provokatif, kami juga sudah coba bertahan, juga kami kendalikan tim PH untuk tidak overreaktif untuk menanggapi. Mohon termohon juga mengendalikan karena ini membawa institusi kejaksaan. Ya, tolong ini diperhatikan sama-sama. Kami juga akan kendalikan karena kami juga atas nama organisasi untuk majunya karena Dewan Pimpinan Nasional kami. Jadi sama-sama kita mempertahankan institusi nasional. Karena sesuai undang-undang Dewan Pimpinan Nasional Pradi adalah setingkat menteri, sama kedudukannya dengan termohon adalah dari Kejaksaan Agung. Supaya sama-sama kita menghargai institusi penegak hukum yang ada di Indonesia ini. Demikian majelis yang kami hormati. Izin yang mulia dapat kami tanggapi bahwa walaupun ada asas praduga tak bersalah, ya ini upaya hukum luar biasa. Kami pun punya kesempatan yang sama seperti sidang-sidang sebelumnya. Kami hanya menggunakan kesempatan kami. Terserah mau pemohon berpendapat kami ini seperti apa, ya kami menjalankan hak kami. Selama itu tidak melanggar hak-hak yang telah ditentukan. Nah, dan kami tetap berpedoman kepada itu. Kami hanya ingin menyampaikan ini sebagai pesan kami yang mulialah sebagai pengendali di sini. Ya, seperti itu maksud kami yang mulia. Karena penonton ketika sudah tidak kondusif atau apa, dan pemohon ataupun kami yang mulia, terima kasih kami sudah diingatkan. Yang mulialah yang menentukan. Seperti itu maksud kami yang mulia. Terima kasih. Baik, Yang mulia mohon izin sekali ya. cukup Pak. Ya, Tadi kan saya mohon disampaikan. izin. Saya mau Nanti sampaikan. berkembang lagi. Nah, Cukup. saya mohon yang izin. mengatur sidang ini Pak. Baik, yang Cukup. mulia. Saya Kan mohon sudah disampaikan. Baik, makasih. Ya, kalau semuanya ngomong nanti di balai desa kita sidangnya Pak. Ya, kan sudah disampaikan tadi Pak. Semuanya saling menjaga. Saya sudah ingatkan dari awal bahwa ini adalah sidang permohonan peninjauan kembali. Ya, silakan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, dan termohon juga untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya atau tanggapannya. Selain itu, silakan dihormati persidangan ini karena majelis yang akan mengatur jalannya persidangan. Apapun perintah majelis, ya, itu untuk kebaikan persidangan ini. Ya, kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama di sini. Begitu juga dengan, saya yakin begitu juga dengan pemohon dan termohon. Baik, kita lanjut. Bisa? Bisa. Termohon, bisa untuk dilanjutkan? Bisa? Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih yang mulia Pak Tulian Ismani. Untuk saksi Franciscus ya,
Iya Pak. Iya. Yang pemilik helm. Tinggal di Duku Semar, Iya betul Pak. kota masuk kota Cirebon berarti. Iya. Ketika saudara melakukan pengambilan dokumen terhadap helm Iya. dan itu saudara lakukan pada saat saudara berada di situ, apakah saksi juga melakukan dokumentasi lainnya selain hanya helm yang memang itu adalah katanya kepunyaan saudara? Maksudnya barang bukti atau gimana? Kan di situ kan, apakah saudara juga mengambil foto almarhum supaya sebagai bentuk simpati karena memang itu teman akrab saudara, apa saudara cuma fokus hanya helm saja? Awal saya fokus saya Pak. Cuman di dalam itu yang saya ingat memang saya sempat memoto almarhum, tapi yang saya post di Facebook saya itu di 3 hari kemudian yang saya tahlilan itu, di situ pihak keluarga minta untuk foto itu dihapus. Iya. Karena biar dengan alasan biar almarhum tenang. Ya. Kemudian tadi kan ditunjukkan kepada Yang Mulia terkait termasuk dari penasihat hukum bahwa ada helm sebelum dan sesudah, kan gitu. Ya. Apa yang membuat saudara terkesan sehingga saudara sempat untuk membandingkan, atau paling tidak saudara kok, atau secara kebetulan atau memang apa kok bisa mengambil foto helm sebelum dan sesudah? Apa itu ada kenangan terindah atau apa terhadap Menurut helm? saya helm itu adalah kenangan yang terindah Pak. Menurut saya untuk saya pribadi sebagai teman almarhum Pak. Pengingat untuk saya juga Pak. Kalau foto yang sebelumnya itu memang pada saat itu helm itu agak nyentrik Pak pada saat itu. Jadi ya dengan Nyentriknya di mana? Hah? Nyentriknya seperti apa? Agak terkenal Pak. Pada saat Termasuk itu. harganya memang Ya lumayan. tidak terjangkau kalau nggak orang-orang yang khusus yang maksudnya mahal lah gitu. Mungkin. Baik. Kemudian Pak Tikus pada saat saudara membuat surat pernyataan di notaris tanggal 17 September 2024. Ini memang kalian bertiga berbareng-bareng. Bertiga Iya, Pak. bareng-bareng ya. Ya, Bersamaan ya. dipertemukan di situ bersamaan Pak. Iya, memang untuk Arta maupun Anwar memang itu hari dan tanggalnya sama. Sama. Betul, itu ada di notaris di mana tadi? Dr. Solihin. Oke. Itu hanya kalian bertiga atau ada yang membantu untuk menunjukkan jalan atau memberikan mendampingi? Paling dari pihak Pradi Pak. Oh. Jadi bukan kalian bertiga sendiri tapi memang ada yang mendampingi gitu. Iya. Baik. Ketika menuangkan di dalam surat pernyataan itu memang betul-betul apa yang saudara alami atau ada tambahan-tambahan tetapi saudara yang menuliskan di situ atau seperti apa? Gimana ulangi? Ketika saudara di notaris bertiga kan ada kata-kata pada hari tanggal kan itu sudah dikonsepkan atau seperti apa yang kamu alami? Memang cuman itu yang kepemilikan saya Pak. Helm itu gitu. Oke. Iya. Baik. Ini terhadap Arta maupun Anwar juga sama. Bagaimana proses pengambilan surat pernyataan itu? Apakah sama bertiga aja? Kalau untuk pengambilan itu bertiga Pak. Bertiga ya. Ya. Baik. Bertiga, kemudian ada juga yang mendampingi kan begitu? Ya betul. Dan itu betul-betul di mana tadi? Di tengah notaris Dr. Solihin Pak. Baik. Oke. Kalau mohon maaf karena tadi bilang masalah minuman itu, memang kalian itu sudah sering, maksudnya sudah saksi sudah sering minum bersama ya dengan Eki. Kalau pribadi saya baru sore itu kenal Eki dan malam itu kenal Vina Pak. Baru Oke. sekali. Coba. Sama saya juga. Oke. Kalau saya sering Pak.
Sering ya? Sering. Oke. Sering minum-minum ya? Iya, terlebih lagi malam minggu. Biasanya kalau malam minggu itu lebih Baik. sering. Satu lagi, kalau terkait, mohon maaf, tadi apakah ada termasuk ikut geng motor dan lain sebagainya, apakah saudara ada mengetahui tentang itu? Tentang Mohon maaf, Yang Mulia. posisi Anu Eki, apakah dia Tolong ikut? diralat. EKTC sudah berbentuk OKP dari 2013. Oh gitu? Iya. Jadi memang mohon maaf kalian. Jadi teman-teman saya di luar bisa nggak terima, Pak. Iya. Kalau disebut masih disebut geng motor. Oh, bahasanya apa sekarang? Organisasi. Organisasi. Oke, saya ralat. Iya. Karena saya kan kenapa mengucapkan gitu, ada saksi yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau saya bilang sekarang organisasi, itu lebih sependapat dan lebih baik. Ya. Kan gitu. Yang pertanyaan saya adalah, apakah Eki termasuk kalian masuk organisasi itu? Masuk. Oke, tiga-tiganya ya? Saya dan Anwar. Oke, baik. Cukup, terima kasih Yang Mulia. Cukup? Ada lagi? Mau tambahan, ditambahkan? Yang Mulia. Silakan. Saksi ya, Fransiskus. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa setelah meninggalnya si Eki, kemudian sampai 3 hari datang ke rumahnya si Eki ya, Iya. untuk ikut Tahlilan. melakukan tahlilannya. Terus kemudian tadi juga terkait helm, disampaikan itu helm dari saksi Fransiskus. Iya, betul. Apakah pada saat di rumah Eki, kan waktu itu juga ada orang tuanya Eki ya, saksi ada menyampaikan terkait kepemilikan helm ini kepada orang tua Eki? Pada saat itu saya nggak sampai hati, Pak, untuk meminta ganti helm itu pada saat itu. Pada saat itu. Pada saat itu. Baik. Cuman di teman-teman di luar itu memang agak ngomong gitu, ada ngomong coba minta ganti helmnya ke dalam gitu. Saya nggak sampai hati lah pada saat itu. Baik. Karena kan seperti kebiasaan kita ketika ada seseorang yang meninggal kan pasti kalau ada sangkutan terkait hutang piutang atau apapun bisa dikomunikasikan dengan pihak keluarga. Dengan seperti itu ya. Cuma tidak saksi lakukan pada waktu itu karena tidak sampai hati. Tidak. Baik. Terus kemudian selanjutnya terkait tulisan di helm, ya. Saksi tadi menerangkan tidak tahu, ya, karena sampai sebelum Eki meminjam helm kondisinya masih bersih, Iya. masih bersih ya, Iya. masih bersih. Terus kemudian pada saat kejadian kemudian ada tulisan ini yang kemudian saksi foto tadi ya. Iya. Nah, apakah ini tulisan dari si Eki? Bisa jadi. Mungkin. Yang Soalnya pasti dari- saja, saksi tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Terus kemudian setelah tadi saksi melakukan foto di helm itu ya, itu kan di depan kamar jenazah. Iya. Di depan kamar jenazah. Helm, selain helm apakah ada benda-benda lain di situ? Saya ingat ada heelsnya Vina juga di situ. Ada? Heelsnya Vina, sepatunya Oh, Vina. heel, Iya. heels ya, back heel. Sepatunya Back heel Vina. Vina waktu itu. Apakah terkait kayak baju dan lain sebagainya? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi setelah saksi foto helm itu kemudian ya hanya memfoto saja. Iya. Hanya memfoto saja. Karena saya ngerasa itu punya saya. Sekarang merasa punya si Francis. Iya. Cukup. Satu lagi, kelupaan tadi daripada nanti saya kurang jelas. Saudara Arta. Siapa? Arta, pernahkah saudara kumpul bersama dengan Eki katakanlah di alun-alun atau di Nggak pernah. taman Sumber? Nggak pernah. Yang satunya? Yang lainnya pernah? Kalau saya Sebelum saya jelaskan kejadian, lagi, sebelum kejadian. saya kenal almarhum Eki itu sore itu dan saya mengenal almarhumah Vina itu malam itu, Pak. Jadi Malam otomatis sebelum-sebelumnya saya belum pernah ketemu, Pak. Gitu. Ya, kan saya jadi jelas. Satu lagi? Iya, kalau Taman Sumber iya. Oh, pernah. Pernah. Jam berapa? Saya lupa. Lupa. Maksudnya hari lain atau bukan pada hari, mohon maaf, bukan pada hari Jumat Sabtu itu atau nggak ingat? Nggak ingat lagi. Nggak ingat ya. Tapi pernah ke Pernah. Taman Sumber. Pernah. Sama siapa aja? Oh, rame, Pak. Antara lain siapa? Teman-teman saya, Pak. Teman-teman di EKTC juga. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Hal ini kami pertanyakan karena tadi
yang bersangkutan memang kurun waktu jam 16.30 sampai jam 21.30 itu bersama. Tapi di sisi lain sebetulnya ada kemarin saksi yang mengatakan berada di situ pada hari, berarti mungkin yang bersangkutan di lain hari. Jadi ada beberapa keterangan mengenai waktu yang kami mohon maaf berbeda pandangan dan nilainya belum bersesuaian dengan saksi yang sudah hadir. Terima kasih yang mulia. Ya. Cukup? Cukup, dari yang lain nggak ada? Cukup ya? Cukup ya Pak? Ada keterangan 3 orang saksi ini sekaligus saksi penemu novum. Ada tanggapan dari Rivaldi, Eko, Hadi dan kawan-kawan, silakan. Tanggapan saya masih tetap yang sama yang mulia. Saya tidak pernah mengenal almarhum Eki dan almarhum Malvina, apalagi punya masalah Dengan itu loh, sama korban. masalah dengan Masalah sama korban Eki dan Vina. Oke. Itu Saya aja? tidak pernah punya masalah sama sekali. Itu aja? Itu saja tanggapannya. Untuk kesaksiannya saya terima kasih. Ya. Yang lain sama? Sama ya? Oke. Masih ada yang ingin kamu sampaikan, Franciscus? Izin yang mulia, kami sebagai teman-temannya, kalau emang yang mulia berkenan, kami ingin meminta maaf secara langsung. Mungkin pada tahun itu kalau kami semua hadir, keputusan nggak bakal kayak gini, Pak. Ya. Ya. Nah. Boleh. Silakan di sini aja yang pemohonnya nyamperin. Ya, silakan. Kami izinkan 5 menit ya. Silakan berdiri, Pak. Ya. Baik. Udah lama nggak ketemu ya? Kapan terakhir ketemu? Ah, ya. Silakan. Ya. Silakan. Teman saya Pak, Lucy yang mulia, saya sekalian mau meminta maaf kepada semua orang tua pemohon pribadi dan teman-teman saya. Mungkin saya juga mewakili almarhum Eki dan almarhum Malvina meminta maaf kalau memang kejadian kita menjadikan saksi pada tahun 2016 mungkin tidak seperti ini Pak yang mulia. Saya mau minta maaf kepada kedua orang tua pemohon. Pemeriksaan perkara keterangan saksi saudara sudah selesai, bisa kembali ke belakang atau pulang bisa. Terima kasih atas keterangannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Berikan pada pemohon. Silakan pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak. Terima kasih yang mulia. Terima kasih ahli telah mendapatkan pembelajaran ahli yang cukup panjang lebar, tapi izinkanlah kami juga ingin minta pendapat. Ketika ahli tadi menjelaskan bahwa ilmu psikologi forensik adalah untuk mengetahui perilaku dan proses mental manusia, utamanya dalam proses hukum, yang kami soroti pertama terkait pelaku. Banyak kasus yang selama ini kita tangani atau yang terjadi di masyarakat, katakanlah si pelaku A itu melakukan pencurian dan sebagainya. Tetapi ketika yang bersangkutan tidak tertangkap tangan, selalu ada sikap perilaku yang menghindar dari hal itu. Padahal dari hal lain sebenarnya dialah pelakunya. Tetapi karena dia mempunyai hak praduga tak bersalah dan hak ingkar, dia tetap berusaha untuk menghindar. Nah, apakah ini mohon nanti termasuk ciri-ciri sikap perilaku yang internal
atau pengaruh yang eksternal atau gabungan dua-duanya. Itu yang pertama. Apakah itu karena memang mohon maaf sudah watak dasar atau memang itu bisa hal yang baru? Itu yang kami tanyakan untuk yang pertama. Mohon untuk yang kedua. Kalau boleh majelis satu persatu supaya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama dulu ya. Saudara termohon tadi bertanya apakah itu memang pembawaan dari yang bersangkutan dan ya disposisinya yang dominan ataukah perilaku insidental, berarti faktor situasi yang menentukan yang lebih kuat pengaruhnya. Begini, majelis di dalam psikologi ketika kita bicara tentang kepribadian manusia, sesungguhnya bisa dibilang menjadi dua, yaitu trait dan state. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya sama saja kepribadian. Tapi apa perbedaannya antara trait dan state? Trait adalah kepribadian yang cenderung ajak. Dari waktu ke waktu ya begitu. Tapi bukan berarti 100% dia tidak pernah berubah tabiat. Bisa saja tempo-tempo secara insidental muncul state. Contoh begini, untuk memudahkan. Ada orang yang disebut sebagai berkepribadian introvert, pendiam, tertutup, membatasi relasi sosial dan sejenisnya. Kita sebut dia selalu saja memilih untuk seorang diri. Berarti sesungguhnya kita bicara tentang trait, kepribadian yang cenderung ajak. Tapi apakah seseorang yang introvert sama sekali tidak pernah bermain di luar kamar? Sesekali tentu dia bermain. Pasti ada tempo-tempo dia bermain. Tetapi tempo-tempo bermain itu merupakan state. Nah, perspektif ini ingin coba saya bawa guna menjawab pertanyaan dari saudara termohon. Ketika seorang pelaku pidana berkelit ke sana kemari, menghindar dan seterusnya, membangun alibi, mengingkari dan seterusnya. Apakah ini bisa, saya ubah kalimatnya, apakah ini bisa kita kategorikan sebagai trait ataukah state? Ya kemungkinan selalu ada. Nah untuk memastikan bisa diperiksa. Tetapi menurut saya yang lebih penting dari itu adalah begini. Proses penegakan hukum yang ada di negara kita ini harus diakui adalah proses yang sesungguhnya tidak murah. Walaupun dikatakan harus sederhana, murah, dan cepat, realitasnya tidak begitu. Ini lambat, ini mahal, dan ini rumit. Menyadari bahwa ternyata kenyataan seperti itu, sekian banyak yuridiksi, tapi di luar Indonesia ya, yang menerapkan sistem Anglo-Saxon. Mereka menerapkan apa yang diistilahkan ini sebagai plea bargaining. Guilty plea bargaining. Dengan adanya mekanisme plea bargaining, otoritas peradilan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menciptakan sebuah situasi yang sederhana, murah, dan cepat, yaitu sesegera mungkin menyampaikan pengakuan bahwa dia sudah melakukan perbuatan pidana. Kalau terdakwa memilih untuk mengambil kesempatan itu, maka iming-imingnya adalah sekali lagi proses persidangannya akan jadi murah, cepat, dan sederhana. Plus tidak tertutup kemungkinan hakim pun akan memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa. Adanya mekanisme yang disebut sebagai guilty plea atau plea bargaining semacam ini sesungguhnya merupakan terobosan untuk mendobrak segala macam bentuk pertahanan psikologis terdakwa yang boleh jadi menjadi salah satu sumber mengapa kemudian proses persidangan itu sekali lagi tidak murah, tidak sederhana, dan tidak cepat. Jadi apapun itu, apakah ini trait atau state, tetapi memahami bahwa tindak tanduk terdakwa bisa jadi merupakan kendala yang membuat proses penegakan hukum menjadi murah, sederhana, dan cepat, maka dilakukan terobosan semacam ini. Memberikan kesempatan secara formal kepada terdakwa untuk mengambil kesempatan plea bargaining atau guilty plea. Mudah-mudahan, saya tidak tahu apakah ini sungguh-sungguh menjawab pertanyaan saudara termohon, tapi mudah-mudahan menjadi perspektif yang bermanfaat tentang bagaimana kaitan psikologi memberikan kontribusi bagi munculnya mekanisme penegakan hukum yang baik. Selanjutnya Ali, perilaku eksternal itu bisa dari luar. Kami membayangkan, katakanlah ada seorang
pelaku yang memang sebelum melakukan tindakan itu bergabung atau mungkin berkaitan dengan, mohon maaf, suka minum atau mungkin obat-obatan, jika itu berlebih berdampak. Dapatkah si perilaku itu jika dalam kondisi menggunakan dua hal tadi? Karena yang kami tahu orang yang minum minuman keras emosinya mudah tersulut. Ketika dia sedang berkumpul lebih dari katakanlah 5 orang sepakat bareng-bareng, kemudian ada masyarakat yang lewat atau mungkin menegur atau seperti apa, mungkinkah orang itu emosinya terpancing dan melakukan tindakan yang tidak seharusnya dari segi psikologi forensik? Baik. Ini tentang perilaku. Majelis, beberapa tahun silam atau beberapa bulan silam ada satu kasus penyalahgunaan narkoba oleh public figure. Kemudian dengan segala hormat, majelis hakim pada persidangan itu memutus bersalah, terdakwa bersalah, dan tidak memberikan kesempatan untuk rehabilitasi. Penjelasannya adalah karena majelis beranggapan bahwa terdakwa belum mencapai pada tingkat kecanduan, sehingga tidak perlu direhabilitasi, hukum saja. Kalau dia sudah mencandu baru direhabilitasi. Itu logika majelis hakim dalam persidangan tersebut. Tentu saya menghormati logika itu, menghormati putusan itu. Tapi sebagai bentuk penghormatan pula, saya berbagi perspektif tentang izin majelis. Menurut saya ada cara pandang yang tidak begitu akurat tentang bagaimana nafza termasuk miras mempengaruhi pemunculan perilaku jahat manusia. Putusan tadi itu yang tidak memberikan rehabilitasi kepada terdakwa karena dianggap belum mencandu, saya tafsirkan bahwa hakim menganggap masalah nafza, miras, dan sejenisnya hanya sebagai dua sisi. Candu, tidak candu. Dua sisi, hitam atau putih. Padahal realitasnya tingkat seseorang memakai nafza ataupun miras tidak hitam atau putih, tapi gradasi. Contoh, ada peminum yang tergolong sebagai peminum rekreasional. Dia minum, tetapi untuk tujuan rekreasional. Jadi ketika teman-teman arisan misalnya minum, dia ikut minum. Tapi selesai arisan dia tidak minum aja. Ini tergolong sebagai peminum rekreasional. Oh ya, majelis, saudara termohon, saya ingin menunjukkan kepada saudara termohon bahwa boleh jadi ada cara pandang yang perlu kita koreksi terkait dengan konstruksi pertanyaan saudara termohon itu tadi. Ini bukan masalah hitam atau putih, tapi berjenjang, gradasi. Saya mulai, saya lanjutkan. Ada peminum yang tergolong rekreasional, tadi sudah saya katakan gitu ya. Ada peminum yang sudah termasuk kategori problematik, dia sudah lebih sering, tapi belum mencapai level adiksi, mencandu, belum. Nah, ini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa pemahaman kita tentang miras, tentang narkoba sesungguhnya tidak hitam putih, tapi merupakan gradasi. Dengan demikian, kembali ke pertanyaan saudara termohon, adakah kemungkinan bahwa seseorang yang minum dan seterusnya itu sepatutnya yang paling jitu adalah dengan dijawab lewat mengetahui kadar alkohol dalam darah yang bersangkutan. Itu jawabannya. Sehingga kita tahu persis apakah kadar alkohol di dalam darah itu sudah mencapai level berbahayakah atau tidak. Sebagai misal, saya angkanya lupa karena ini urusan kedokteran, tapi saya berikan ilustrasi dari sudut pandang perilaku ya. Hingga derajat tertentu orang masuk dalam kondisi mabuk, lewat dari derajat tertentu dia akan pingsan. Kenapa dia pingsan? Itu mekanisme otomatis manusia untuk menghentikan dirinya agar tidak lewat lagi. Karena begitu dia naik lagi derajatnya, dia akan mati. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita ini masalah gradasi, bukan masalah hitam putih. Oh,
apakah orang yang minum minuman keras akan membacok? Maka jawabannya kita pahami mudah-mudahan sekarang tergantung pada kadar alkohol di dalam darah yang bersangkutan. Jadi tidak serta-merta orang menegak bir misalnya langsung batuk orang, tidak. Karena ada level. Demikian saudara termohon. Mudah-mudahan bisa ya menjadi pengayaan terbaik. Satu lagi yang ahli bicara tentang tadi masalah, kami kembali ke sasarannya di samping pelaku, korban, saya tertarik ke penegak hukum. Ketika, mohon maaf, perkara ini sebenarnya memang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan kami sepakat bahwa ini perlu diuji kembali. Namun, tekanan-tekanan framing-framing di luar dengan berbagai gaya cara menyajikan, bahkan mohon maaf, yang mengaku ahli tapi tidak berimbang, berpihak. Padahal dalam suatu kasus pembunuhan, mohon maaf, itu pasti ada pelaku dan pasti ada korban. Tapi terkadang framing di media lebih dominan bahwa itu adalah A, B, D tidak bersalah dan seterusnya, bahkan menggiring opini bahwa itu bukan perkara A tapi adalah perkara B. Pertanyaan kami, sejauh mana perilaku atau mempengaruhi sikap tindak aparat penegak hukum? Karena kami tetap dalam proses sidang mendasari alat bukti yang cukup. Kira-kira itu. Pertanyaan saudara termohon majelis kembali mengingatkan saya pada salah satu materi yang saya sampaikan di Diklat Mahkamah Agung. Apakah perlu saya tanggapi atau tidak? Karena boleh jadi perspektif yang saya berikan berikut ini juga boleh jadi akan ditafsirkan sebagai pihak sebagai hal yang kurang menyenangkan bagi lembaga judisial. Apakah perlu saya tanggapi? Saya punya perspektif keilmuan untuk menjawab pertanyaan itu, tetapi harus saya katakan perspektif ini boleh jadi akan ya katakanlah cukup sensitif karena menjelaskan tentang tingkah laku dan proses berpikir personel penegakan hukum termasuk hakim yang barangkali di luar perspektif normatif. Baik, majelis izinkan saya akan jawab. Paling tidak, ketika kita bicara tentang proses berpikir dan kerja personil penegakan hukum, mobil khusus hakim, itu ada 5 model. Paling tidak ada 5 model. Model yang paling sering diklaim diistilahkan sebagai legal model. Sebagai misal, tadi saudara termohon tanpa secara sungguh-sungguh sebetulnya sedang mempraktekkan legal model. Ketika beliau mengatakan kami bekerja berdasarkan fakta persidangan, begitu kan ya? Tadi saudara mengatakan itu kurang lebih. Itu adalah klaim legal model. Kami bekerja mengacu pada peraturan perundang-undangan. Kami bekerja berdasarkan pembuktian di ruang sidang. Itu bahasa-bahasa legal model. Saya menghormati itu majelis, tapi dengan segala hormat psikologi forensik lagi-lagi tidak teryakinkan oleh klaim semuanya. Jadi kalau saya membahasakannya begini, ketika saya menyampaikan materi di sekolah-sekolah kedinasan, saya ingin bersendagura dengan mengatakan, boleh jadi psikologi forensik ini di mata para sarjana hukum akan terdengar sebagai sebuah disiplin yang usil, tengil, dan jahil. Tetapi sesungguhnya tidak itu tujuannya. Tujuan kami adalah, ayo coba lepas toganya, coba simpan palunya, coba tanggalkan identitas pengenalnya, coba turun sini sama-sama dengan saya akan tanda petik telanjangi kalian bahwa sesungguhnya proses berpikir kalian adalah seperti berikut ini. Itu yang ingin disampaikan oleh psikologi forensik. Nah, saya lanjut ya. Satu model yaitu legal model, silakanlah. Semua sarjana hukum mengklaim itu. Semua personil sistem peradilan pidana kita mengklaim itu. Tapi psikologi forensik tidak yakin. Kalau tidak yakin, lantas apa penjelasan yang membuat psikologi forensik yakin?
Mari kita cek 4 model lainnya. Tetapi waktunya panjang untuk menjelaskan semua. Untuk merespon saudara termohon, saya akan gunakan 2 model saja. Pertama yang disediakan sebagai public opinion model. Apa itu? Saya yakin saudara termohon baca media sosial. Saya yakin saudara advokat nonton siniar atau podcast. Dengan segala hormat, mungkin majelis hakim juga baca koran dan segala macam perbincangan di ruang publik. Pertanyaannya, sanggupkah personil penegakan hukum bekerja melawan arus opini publik? Contoh majelis, barangkali saya mohon maaf kalau contoh saya berikut ini menjadi terkesan terlalu vulgar. Sanggupkah hakim membuat putusan yang berlawanan dengan arah angin bertiup? Seperti itu. Mana yang menakutkan? Di orang-orang yang hadir di ruang persidangan atau justru orang di luar persidangan? Kalau kita jadikan public opinion model sebagai acuan berpikir, maka kita punya alasan bahwa opini publik akan sangat mungkin mewarnai, untuk tidak mengatakan merecoki, proses berpikir personil penegakan hukum. Namun harus dipahami, ketika saya menggunakan istilah public opinion, public di situ jangan hanya diartikan sebagai warganet, citizen dan netizen, tidak. Atasan, kolega itu juga bisa dianggap sebagai public. Artinya pimpinan kita di kantor, kolega kita di samping juga bisa memunculkan tekanan kepada kita yang mendistorsi proses penegakan hukum. Bisa diikuti ya, saudara. Itu satu, public opinion model. Mari kita kaitkan public opinion model ini dengan model berikutnya, yaitu strategic model. Apa itu strategic model? Strategic model memandang bahwa sesungguhnya, sampai kata sesungguhnya, jadi psikologi forensik sedemikian yakin, sesungguhnya personil penegakan hukum ketika bekerja, mereka akan menjadikan pekerjaan mereka sebagai alat pelontar karir. Contoh, dalam seleksi Hakim Agung misalnya majelis, ada satu tahap di mana peserta seleksi diminta untuk menyerahkan putusan mereka, putusan yang dianggap tebal. Intinya portofolio. Kalau praktek semacam ini kita soroti dari sudut pandang strategi model, maka kita bisa membayangkan bahwa sejak dini setiap personil penegakan hukum akan memasukkan egosentrisme mereka dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Jadi sinisnya, benarkah Bapak dan Ibu jaksa bekerja semata-mata demi perkara itu? Tidak. Strategic model yakin ketika Bapak Ibu berpikir, mengetik dan segala macam, Bapak Ibu juga membayangkan apa dampak berkas tuntutan saya ini terhadap karir saya ke depan. Itu strategic model. Jadi personil penegakan hukum menjadikan pekerjaan mereka sebagai strategi, sebagai siasat untuk melontarkan karir mereka. Apakah itu dibolehkan? Saya yakin tidak dibolehkan. Bekerja yang untuk berkas itu. Bekerja untuk siapa? Untuk pencari keadilan, titik. Normatif, legal model, strategi model membantah itu. Silakan diklaim bahwa kami bekerja semata-mata demi pencari keadilan. Silakan. Berkas yang saya kerjakan. Kembali ke contoh saja. Demikian pula, ketika seorang peserta seleksi Hakim Agung menyodorkan contoh putusannya, maka sejak dini bisa saja korps hakim terkondisi untuk berpikir sama, egosentrisme. Sejak dini mereka sudah mulai berpikir, apa yang harus saya kerjakan agar putusan ini suatu saat nanti bisa saya pakai untuk melontarkan karir saya ketika saya mengikuti seleksi Hakim Agung. Ini misalnya. Dengan demikian, kembali ke pokok pertanyaan saudara termohon majelis, seberapa besar pengaruh pandangan publik misalnya terhadap suatu proses penegakan hukum? Terjawab sih. Public opinion model dan strategic model memberikan dasar paling tidak bagi saya dari disiplin psikologi forensik untuk yakin bahwa tekanan publik, pengaruh pimpinan,
dan segala macam imajinasi atau rencana pengembangan karir akan memberikan warna untuk mengatakan merecoki proses penegakan hukum. Ini menunjukkan betapa sesungguhnya pekerjaan Bapak Ibu ini sangat mulia tapi sekaligus sangat berat. Pengaruh itu, intervensi itu, katakanlah demikian, tidak hanya datang dari publik, tidak hanya datang dari pimpinan, tidak hanya dari kolega, tekanan korps, juga korsa dan segala macam, tapi juga dari imajinasi Bapak Ibu sendiri terkait pengembangan karir macam apa yang ingin Bapak Ibu titi ke depan. Mudah-mudahan saya tahu. Strategic model dan public opinion model. Turut, masih ada pertanyaan? Silakan Pak. Masih ada yang mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat datang Bapak Reza yang kedua kali ya Pak di sini. Siap. Saya akan melanjutkan tadi saya menyimak berkaitan dengan yang pertama ini kaitannya dengan efek senjata. Ya. Apakah ini berlaku hanya untuk senjata api atau keseluruhan senjata? Karena apabila kita membawa senjata misalnya pedang atau pisau atau parang atau samurai, apakah efek senjata ini juga bisa muncul seperti yang dijelaskan tadi ketika inisial P menembak ke atas? Terima kasih. Studi yang menghasilkan teori efek senjata menggunakan senjata api. Apakah kemudian kita bisa berpikir analog ke senjata selain senjata api? Saya belum pernah menemukan hasil studi tentang itu. Jadi belum pernah yang mulia. Hasil studi yang menggunakan selain senjata api saya belum pernah temukan. Baik. Kemudian yang saya mau tanyakan, dalam psikologi forensik, tentunya ahli juga memahami lebih kurangnya perkembangan hukum di Indonesia ini. Nah, apakah ahli, menurut pendapat ahli, mengapa dalam sisi penegak hukum hal semacam SCI itu jarang dikedepankan? Nah, kalau scientific crime investigation termasuk mungkin psikologi forensik di sana. Nah, apakah itu karena peralihan kita sebagai penegak hukum, ya semua yang belajar hukum itu mempunyai alat berpikir bahwa alat bukti itu di pasal 184. Nah, walaupun ada di luar itu berkembang perluasan makna-makna terkait dengan alat bukti. Nah, dalam psikologi forensik mengapa itu bisa terjadi, Pak? Majelis, tidak hanya di Indonesia majelis, kesulitan untuk memahami bukti-bukti saintifik, hasil-hasil kerja forensik, bahkan hingga hari tetap menjadi persoalan di negara seperti Amerika Serikat. Tapi mereka punya cara untuk mengatasinya. Jadi berangkat dari pemahaman seperti ini majelis, saya bisa dikoreksi sekiranya keliru. Dengan segala hormat, selama para personil penegakan hukum kuliah sarjana kuliah hukum sejak S1, berapa SKS yang Bapak dan Ibu Jaksa pelajari tentang kedokteran forensik? Berapa SKS? Tidak usah dijawab. Ini hanya pertanyaan retorika. Ya. Yang kedua, berapa jam yang Bapak Ibu pelajari tentang psikologi forensik? Berapa semester yang Bapak Ibu pelajari tentang IT forensik? Saya yakin, mungkin saya keliru, tapi saya yakin hazanah forensik itu sangat sedikit dipelajari di Fakultas Hukum kita. Namun betapa berat seketika di ruang sidang kita yang tanda petik awam terhadap forensik, awam terhadap pembuktian secara saintifik, sekonyong-konyong dipaksa tanda petik untuk menyelami persoalan dari sudut pandang saintifik. Betapa berat. Tapi sekali lagi, persoalan ini tidak hanya dialami oleh personil penegakan hukum di Indonesia, tapi juga sampai sekarang di Amerika Serikat demikian pula. Kenapa persidangan O.J. Simpson berlangsung sedemikian alot? Kalau saudara termohon mungkin pernah mendengar kasus itu jadi salah satu contoh majelis tentang betapa rumitnya menghadirkan pembuktian saintifik di ruang sidang.
Dalam pengertian bagaimana membuat personil penegakan hukum bisa memahami ihwal terkait kimia, toksikologi, kedokteran, psikologi, dan seterusnya. Luar biasa rumit. Tambah lagi majelis. Saya bisa keliru ya, jadi saya bisa dikoreksi, mohon maaf majelis. Ada persidangan, semisal persidangan kopi sianida. Mungkin Bapak Ibu termohon pernah dengar. Saya masih ingat pemeriksaan terhadap ahli kimia, psikologi, kedokteran dilakukan nyaris tengah malam buta. Ketika kondisi psikologis manusia letih luar biasa, dihidangkan pada sekian banyak data, angka, logika, teori, metode yang seumur-umur belum pernah didengar oleh para sarjana hukum. Betapa rumitnya mencerna itu. Tapi apa boleh buat? Kalau kita mau konsekuen bahwa proses penegakan hukum, proses persidangan ini harus berdasarkan pada pembuktian, bukan mengandalkan pada keterangan, maka kita harus konsekuen. Suka tidak suka, kita harus paham data-data, bukti-bukti forensik, bukti-bukti saintifik itu. Nah, di negara semisal Amerika, ketika, dengan segala hormat majelis, ketika hakim merasa kepayahan untuk memahami informasi apa ini, bisa saya lihat, bisa saya baca, tapi tidak bisa saya cerna, hakim bisa minta agar dia diganti. Itu terobosan di Amerika Serikat. Dia ganti. Atau terobosan lain, tapi ini masih eksperimen ya. Di Anglo-Saxon kan mereka memakai juri kan. Ada sekian puluh atau sekian belas juri. Notabene juri itu kan awam. Tiba-tiba mereka pula yang harus membuat keputusan tentang nasib terdakwa, dan kepada mereka disodorkan bukti-bukti saintifik, data-data forensik yang tak apa artinya bagi mereka. Kalau mereka tidak sanggup, mereka bisa. Nah, ini contoh terobosan-terobosan. Jadi, saudara termohon, saya membayangkan bahwa ada sekian banyak kasus yang boleh jadi tidak begitu meyakinkan dari sisi pembuktian saintifik. Kenapa? Apa boleh? Karena pada dasarnya sarjana hukum kita, ini maaf ya, saya mengomentari sarjana hukum, karena boleh jadi para sarjana hukum kita memang tidak terkondisi sejak awal, apalagi terus menerus untuk memperkaya khazanah berpikir mereka tentang apa itu bukti saintifik, apa itu bukti forensik. Tinggal lagi bagaimana solusinya yang harus dicari. Kalau kita mau konsekuen, kalau kita mau konsekuen, barangkali dia begini. Kalau memang data-data ini tidak bisa kita paham, sehingga sampailah kita pada sebuah simpulan bahwa saya tidak bisa menentukan, saya tidak teryakinkan, ya sudah, lepas. Pahit, tapi itu konsekuensi yang tidak terhindarkan, namun luhur ketika otoritas penegakan hukum tidak sungguh-sungguh mampu menghadirkan, apalagi memahami bukti-bukti forensik, bukti-bukti saintifik yang dihadirkan di ruang penegakan hukum. Terima kasih, penjelasannya luar biasa, ahli. Kemudian saya juga akan beralih dari keterangan yang pendapat yang saudara sampaikan berkaitan dengan saya beberapa kali membaca secara psikologi, peran psikologi, ya, bahwa ditemukan, apakah di psikologi forensik juga ada, mohon penjelasannya, bahwa pada akhirnya, pada faktanya, di dalam sebuah persidangan, pada akhirnya juga dimungkinkan kejahatan melawan balik. Dalam sisi karena secara psikologi dia sudah mendapatkan dukungan, entah dukungannya itu berupa semua daya, mulai dari dukungan orang-orang, dukungan publik, dan lain-lain. Akhirnya dia memberikan perlawanan balik yang padahal secara kalau saudara ahli tadi bilang adalah secara legalnya, secara pembuktian kami membuktikan bahwa itu benar-benar salah. Nah, apakah dalam psikologi forensik pelaku memiliki kecenderungan untuk akhirnya melakukan perlawanan balik atau crime against
fight back. Apakah pelaku punya kecenderungan untuk melawan balik? Siap. Dalam dunia psikologi forensik. Mungkin saya tidak begitu memahami pertanyaan saudara termohon ya, tapi saya bayangkan begini. Ketika seorang pelaku pidana itu diamankan, kemudian dibawa ke ranah hukum, dihadirkan di kursi pesakitan sebagai terdakwa, ya niscaya dia melakukan perlawanan. Keberadaan mereka apa kalau bukan sebagai serdadu perlawanan terdakwa? Gitu kan? Baik. Kemudian yang mau saya tanyakan, karena dalam proses menuju PK ini, dalam suatu kasus dimungkinkan misalnya seseorang yang dihukum seumur hidup ataupun mati, seorang pelaku ketika dihukum itu dia akan melakukan apapun untuk membuat dirinya bisa keluar. Nah, salah satunya misalnya membuat gerasi. Apakah hal tersebut dalam psikologi forensik ada dipelajari atau seperti apa? Majelis, saya hanya akan merespon pertanyaan saudara termohon dengan kembali tentang perdebatan disposisi dan situasi itu tadi. Baik. Tentu pihak terdakwa bisa kita pandang sebagai orang yang terus-menerus berusaha meyakinkan dunia, berusaha meyakinkan pengadilan negeri, berusaha meyakinkan pengadilan tinggi, berusaha meyakinkan Mahkamah Agung, berusaha meyakinkan Presiden, gerasi, bahwa percayalah, peristiwa pidana ini terjadi karena faktor selain diri saya, situasi, lingkungan, orang lain, dan seterusnya. Bukan karena saya, bukan karena faktor disposisi. Saya pikir by default, serta-merta, posisi terdakwa akan seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir, pertanyaan saya untuk ahli, melihat kondisi mungkin di Indonesia atau di luar negeri, Indonesia khususnya saat ini, menurut ahli, apakah dalam psikologi forensik pembuktian yang kita pakai ini adalah pembuktian sosial atau pembuktian eksak atau pembuktian yang seperti apa? Kebenarannya itu. Majelis, ini saya harus cerita model lebih panjang lagi. Modelnya panjang sekali. Kalau ada 5, 6 atau 7 model yang bisa kita pakai untuk menyanggah premis saudara termohon. Intinya model-model yang dirumuskan oleh psikologi forensik terkait dengan kerja personil penegakan hukum, terkait dengan istilah beratnya judicial decision making process, proses pembuatan putusan judicial. Percaya, kata psikologi forensik majelis, tidak seindah, tidak seideal, tidak senormatif yang diklaim oleh sistem peradilan pidana. Tidak selegal modal itu loh, Bapak Ibu. Psikologi forensik, saya majelis tidak bicara dalam konteks personil penegakan hukum yang korup. Tidak, ini tidak ada urusannya dengan masalah korup, tidak ada masalahnya dengan masalah penyimpangan, tidak ada. Ini masalah proses berpikir manusia yang bekerja sebagai personil penegakan hukum. Proses berpikir manusia Bapak Ibu yang saya hormati terjelaskan lewat model itu tadi yang menunjukkan kepada kita, percayalah, Bapak Ibu semua yang saya hormati bisa mengklaim dengan segala macam bahasa berbunga-bunga ala legal model. Silakan mengklaim seperti itu. Tapi psikologi forensik tidak sepenuhnya teryakinkan bahwa Bapak Ibu bekerja mengacu semata-mata pada berkas, mengacu pada fakta di persidangan, mengacu pada peraturan perundang-undangan, mengacu pada nilai-nilai kehidupan yang hidup di tengah masyarakat, nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Tidak. Psikologi forensik tidak teryakinkan sepenuhnya oleh klaim legal model itu. Tidak sepenuhnya teryakinkan. Makanya banyak model. Nah, izin majelis, kalau materi ini saya sampaikan di sekolah kedinasan, tempo-tempo peserta diklat itu ada yang marah. Ya, karena dianggap psikologi forensik ini jadi seolah-olah merendahkan proses berpikirnya personil penegakan hukum. Saya katakan tidak demikian maksudnya.
Psikologi forensik itu hadir untuk mengecek psikologinya Bapak Ibu yang saya hormati ini. Psikologinya. Dan psikologinya sekali lagi, toga dilepas, palu disimpan, name tag disimpan, Bapak Ibu ini sama dengan saya. Demikian. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Terima kasih ya. Berarti tadi modelnya yang public opinion, strategic model, dan yang tiganya belum dijelaskan ini Pak. Panjang sekali. Panjang sekali. Saya sebut saja mungkin ya. Ya, sebut saja boleh, biar kita cari di Secara boleh. besarnya aja Pak. Secara garis besarnya aja mungkin. Ya. Ada attitudinal model, model sikap. Perlu diperagakan tidak? Saya bisa peragakan dalam waktu 1 menit, bahwa Bapak Ibu jaksa berpikir dengan attitudinal model. Kalau dibolehkan oleh majelis saya peragakan. Gimana? Coba Bapak Ibu jawab secepat mungkin ya. Jawab secepat mungkin dan jujur ya, spontan kan. Kalau berpikir lambat, menjawab lambat, saya anggap Bapak Ibu tidak jujur. Tidak cocok jadi personil penegakan hukum karena tidak jujur. Berarti harus jujur. Ciri kejujuran menjawab secepat mungkin. Jawab secepat mungkin, spontan ya. Siap? Menjawab siap pun tidak menjawab. Siap Bu? Siap? Ibu tidak berani berkata karena terekam kan berarti suaranya. Ibu hanya berani aja. Ibu siap jawab? Siap ya? Sepasang suami istri datang ke pengadilan. Mereka akan bercerai. Kuasa asuh anak jatuh ke ya. Ini contoh attitudinal model majelis. Betapa mereka tidak ngecek berkas. Mereka tidak menanyai para pihak. Mereka tidak buka peraturan perundang-undangan. By default, cara berpikir mereka adalah mengadopsi nilai keyakinan gagasan yang sudah terwariskan dari tempo dulu, bahwa seolah bicara kuasa asuh yang paling mampu adalah ibu. Padahal kalau sungguh-sungguh mereka baca peraturan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka akan temukan di situ bahwa ayah ibu dihubungkan dengan kata dan. Artinya kita tidak punya alasan dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menganggap bahwa satu jenis kelamin lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya ketika bicara pengasuhan. Maka ternyata Bapak Ibu bekerja berdasarkan attitudinal model. Saya lanjut majelis. Model berikut. Lagi ya ke Bapak Ibu. Sebenarnya saya bisa bertanya ke majelis, tapi untuk menghormati persidangan yang mulia saya bertanya. Saya boleh tahu ketika Bapak-Bapak menangani sebuah perkara, apa yang harus Bapak cermati? 5 saja, coba. Pakai mikrofonnya. Pakai mikrofonnya. Supaya saya dengar. Syarat formil, material, kemudian locus tempus. Oke. Locus tempus habis itu. Sudah. Sudah ya? Sudah lah, 4 Pak. Coba. Saya boleh tahu, kalau di tingkat PN, maksimal berapa waktu yang Bapak punya untuk menyelesaikan satu perkara? Maksimal deadline apa? 3 bulan, 2 bulan adalah cara berpikir ala manajer. Jadi mereka kesampingkan aspek substansi hingga pada titik tertentu mereka harus sisir, mereka harus kikis kemungkinan mereka berkonsentrasi pada aspek substansi karena mereka dikejar oleh waktu. Ini disediakan sebagai case manager model. Jadi siapa bilang personil penegakan hukum semata-mata berfokus pada substansi? Kalau kita mau konsekuen bicara bagaimana merealisasikan keadilan para pihak, ya baca substansi, fokus pada substansi, betul tidak? Saya yakin betul. Tapi pada titik tertentu Bapak Ibu harus abaikan tanda petik substansi karena Bapak Ibu dikejar oleh waktu. Muncullah model case manager model. Berarti Bapak Ibu yang saya hormati ini bekerja tidak murni sebagai orang yang fokus mencari keadilan dengan menggali sedalam-dalamnya aspek substansi suatu perkara, tidak. Bapak Ibu harus berpikir, bahaya deadline, marah pimpinan, segala macam. Itu contoh case manager model. Ada banyak lagi, tapi izin majelis saya pikir segitu dulu lah ya. Untuk sepertinya saudara termohon hanya ingin tahu saja ini. Paling tidak sudah ada beberapa model yang coba masih ada saya pertanyaan nggak Pak? coba. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, kita break sholat asar dulu karena kami belum sholat asar. Cukup ya mulia. Ya. Kalau memang ada pertanyaan lagi, kita habiskan di sini. Kita nanti menyiapkan. Ya, sebentar Pak. Saya belum selesai bicara ya Pak. Kita menyiapkan berita acara novumnya biar bisa ditandatangani
sama saksi novum itu. Kita break sholat asar dulu 15 menit, baru kita lanjut ke pemeriksaan saksi berikutnya. Saksi apa ahli? Ahli. Ada pertanyaan dari termohon? Silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ahli ya, terkait keahlian ahli dalam bidang digital forensik ini, apakah apakah ini untuk semua perangkat elektronik digital forensik ini? Digital forensik Pak? Iya. Kalau saya risetnya malah membuat software untuk digital forensik. Jadi bahkan kalau ini kan cuma operator ya, artinya tinggal menggunakan ekspor selesai. Kalau saya malah lebih detail dari ini, membuat software untuk intelligence data, menyembunyikan data, bahkan lebih rumit dari ini. Jadi ini ya levelnya cuma operator lah sebenarnya. Operator, baik. Ya. Apakah juga termasuk kayak pemeriksaan CCTV bisa dilakukan digital forensik? Disertasi saya adalah keamanan digital video, jadi saya paham benar dengan digital video. Baik. Ya. Terus selanjutnya terkait data-data ya. Apabila data-data itu berupa SMS yang mungkin sudah dihapus atau sudah dihapus lah sama pemiliknya, kemudian dilakukan ekstraksi, apakah data itu bisa dikembalikan atau ada keterangan delete dari hasil ekstraksi? Di metadatanya bisa dong, tapi tadi tuh kita pilih jenis extraction yang lain, kan banyak menu itu. Jadi tergantung dari menunya. Ini kan logical extraction. Ya, ini yang paling dasar menurut ahli. Paling minim. Paling minim. Paling cepat Pak. Tadi kan extractionnya cuma 7 menit 33 detik. Cukup Yang Mulia. Ya. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak, kalau pertanyaan dong Pak. silakan. Sering ditanya Pak. Baik, salam kenal ahli, tolong duduk yang hormati. Ini tadi karena persetujuannya waktu sudah malam, jadi satu aja Pak. Tapi kalau memang beliau dan diberikan kesempatan, saya mau bertanya. Biar viewsnya naik Pak, views YouTube. Saya tidak ada itu Pak, ada. Harus saya kasih tahu. Nah, jadi saya di sini benar-benar awam Pak tentang digital forensik ya. Karena yang selama ini yang baru saya ketahui itu kaitannya dengan kedokteran forensik dan lain-lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan di mana sih dimensi teman-teman digital forensik untuk saya yang awam ini? Maksudnya dia memeriksa dalam lingkup yang seperti apa? Tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit terkait dengan digital video dan lain-lain. Masuk ruang lingkupnya untuk digital forensik ini dalam pembuktian peradilan ataupun yang lainnya itu seperti apa? Mohon pencerahannya karena saya memang tidak tahu dan saya fakir ilmu. Sebenarnya untuk digital forensik yang dihadirkan di pengadilan sebenarnya sudah sangat lengkap loh Pak. Celebrate Effect itu sudah sangat lengkap, buatan Israel dipakai hampir di semua negara. Cuma masalahnya adalah integritas moral gitu. Tadi itu kalau datanya mau meringankan terdakwa bisa diotak-atik, apalagi diekspor dengan XML, HTML dan lainnya. Kalau ini PDF ya mungkin agak susah, tapi itu tetap bisa ya dilakukan. Itu tadi bahwa forensik digital itu yang paling penting adalah integritas moralnya. Ya, kita punya kasus yang akan nanti kita bongkar. Ahli forensik digital itu merusak barang bukti digital, mengaku SOP FBI, CIA dan lain-lain. Jadi yang paling penting adalah dia jujur. Gitu. Artinya apa? Semua yang diekstrak, baik memberatkan maupun meringankan terdakwa, jaksa harus menghadirkannya di persidangan supaya ada fair trial, pengadilan yang adil, gitu Pak. Jadi nggak rumit, apalagi pakai ini. Softwarenya ada di biaya rakyat ini, di kepolisian. Mungkin saya di sini memahami ini salah satu masukan saudara karena dalam digital forensik saudara memiliki alam berpikir sendiri, ya. Dan kami pun di dalam hukum memiliki alam berpikir sendiri. Saya tahu ini merupakan kecemasan saudara karena memang di kami saat ini dan waktu itu pun mungkin terjadi di dalam 184 KUHP di kami itu yang penting itu adalah alat bukti yang tertuang di sana. Nah, dan ini kami akan mengambil sebagai masukan dalam dunia peradilan.
Karena pun tadi setelah kami tanyakan kepada ahli, memang di Indonesia jarang menggunakan SCI, terutama juga yang tadi Bapak ini, yang terbaru. Dan saya memang awam di hukum-hukum pun, saya di kampus jujur baru ini saya menemukan digital forensik. Tapi kan dilampirkan dalam berkas, Pak. Kalau Nah, masalahnya begini Pak, saya nanti kan Bapak diberikan Pertanyaannya aja langsung. Nah, Pertanyaannya aja. Apa Bapak bilang kayak gitu. Kami kan sekarang posisinya bukan yang saat itu. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Itu yang harus dipahami. Kalau mungkin kami bertemu saudara sebelum ini terjadi, akan kami lampirkan. Itu disepakati. Itu disepakati. Karena kami akan fair, kan seperti itu. Itu intinya yang mulia. Cukup. Terima kasih. Cukup. Kawan Yulia, Tolong jangan ditanggapi secara berlebihan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.